Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Muhammad Bilkisti Halilullah, NIM 19310410092, kelas PJKIAC angkatan 2019. Saya akan mempresentasikan PowerPoint yang bermaterikan rehabilitas. Pengertian rehabilitasi. Bahwa rehabilitas berhubungan dengan masalah kepercayaan, maka pengertian rehabilitas tes berhubungan dengan masalah ketetapan hasil tes atau seandainya hasilnya berubah-ubah, perubahan yang terjadi dapat dikatakan tidak berarti. Sehubungan dengan adanya rehabilitas ini, Scarfia, B. Anderson dan kawan-kawan menyatakan bahwa persyaratan bagi tes yaitu validitas dan rehabilitas ini penting. Dalam hal ini validitas lebih penting dan rehabilitas ini perlu karena menyokong terbentuknya validitas. Sebuah tes mungkin ini perlu karena menyokong terbentuknya validitas. Sebaliknya, sebuah tes yang valid biasanya reliable. Secara garis besar dapat dikelompokkan dalam 3 hal. Hal yang berhubungan dengan tes itu sendiri, yaitu panjang tes dan kualitas butir-butir soalnya. Hal yang berhubungan dengan tercoba. Tes yang dicobakan kepada bukan kelompok terpilih akan menunjukkan rehabilitas yang lebih besar daripada yang dicobakan pada kelompok tertentu yang diambil secara dipilih. Hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan tes. Sudah disebutkan bahwa faktor penyelenggaraan tes yang bersifat administratif sangat menentukan hasil tes. Cara mencari besaran rehabilitas. Sekali lagi, rehabilitas adalah ketetapan suatu tes apabila diteskan kepada subjek yang sama. Untuk mengetahui ketetapan ini, pada dasarnya dilihat kesejajaran hasil. Seperti halnya beberapa teknik juga menggunakan rumus korelasi produk momen untuk mengetahui validitas kesejajaran hasil rehabilitas tes. Kriterium yang digunakan untuk mengetahui ketetapan ada yang berada di luar tes atau konsistensi eksternal dan pada tes itu sendiri atau konsistensi internal. Metode bentuk paralel atau ekuivalen. Dalam menggunakan metode tes paralel ini, pengetes harus menyiapkan 2 buah tes dan masing-masing dicobakan pada kelompok siswa yang sama. Oleh karena itu, ada orang menyebutkan sebagai double trial method. Penggunaan metode ini baik karena siswa diharapkan kepada 2 macam tes sehingga tidak ada faktor. Masih ingat soalnya yang dalam evaluasi disebut adanya practice effect dan carry over effect. Artinya ada faktor yang dibawa oleh pengikut tes karena sudah mengerjakan soal tersebut. Metode tes ulang atau test retest method. Metode tes ulang yang dilakukan orang untuk menghindari penyusunan 2 seri tes. Pembelahannya hanya memilih salah satu saja untuk selanjutnya dihitung dengan korelasi produk momen. Pembelahan ganjil genap. Pembelahan awal akhir. Momen menghitung dengan korelasi produk momen. Pembelahan ganjil genap untuk mencari rehabilitas seluruh tes digunakan rumus Spearman dan Brownian. Rumusnya telah dikemukakan tadi. Pembelahan awal akhir. Selain menggunakan rumus korelasi produk momen, 2 orang ahli mengajukan rumus lain. Seorang bernama Flanagan menemukan rumus yang perhitungannya menggunakan belah 2 ganjil genap, dan seorang lagi bernama Rulon yang rumusnya diterapkan pada data belahan awal akhir. Dalam buku lain, N kecil ini sering diganti dengan huruf K kecil yang juga melambangkan banyaknya item. Demikian juga huruf S sebagai lambang standar deviasi dituliskan sebagai singkatan dari simpangan baku. Rehabilitas dalam bentuk uraian. Untuk keperluan mencari rehabilitas soal keseluruhan perlu juga dilakukan analisis butir soal seperti halnya soal bentuk objektif. Skor untuk masing-masing butir soal dicantumkan pada kolom item menurut apa adanya. Rumus yang digunakan adalah rumus alfa sebagai berikut. Ya, itulah tadi materi PowerPoint yang telah saya buat dengan bermaterikan rehabilitas. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.